Halo semuanya, pada video kali ini aku akan membahas terkait pernyataan dari jurnalis Vietnam yaitu Quang Hai. Quang Hai menyatakan bahwa kualitas dari pemain warisan timnas Indonesia sedikit tidak lebih baik daripada pemain warisan dari Harimau Malaya. Tentunya Harimau Malaya mempunyai pemain warisan yang berasal dari Amerika Latin. Kemudian apa sih yang membuat pemain warisan dari Harimau Malaya ini bisa tampil baik pada laga melawan Vietnam? Tentunya akan banyak faktor yang akan dibahas pada video ini, kenapa pemain dari Harimau Malaya terkait pemain warisan ini sangat baik saat menghadapi Vietnam, dan tentunya apakah pernyataan dari Quang Hai ini terkait pemain warisan dari Malaysia ini yang tidak memiliki dokumen-dokumen yang valid terkait lahirnya dia di Malaysia. Di sini aku akan membahas secara lengkap pada video kali ini. Tentunya yang pertama aku akan membahas terkait pernyataan Quang Hai, di mana Quang Hai menyebutkan bahwa timnas Indonesia akan kesulitan jika bertemu Malaysia. Tentunya pernyataan ini datang dari hasil yang dia dapat. Vietnam kalah 4-0 melawan Malaysia di Malaysia. Tentunya karena menurut dia pemain Malaysia ini lebih memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan timnas Indonesia. Padahal tentunya timnas Indonesia sama timnas dari Malaysia atau Harimau Malaya sama-sama memakai pemain warisan. Dia juga berkata bahwa dia harus bisa untuk FIFA mengubah aturan terkait pemain warisan, di mana dia heran banyak negara khususnya Indonesia dan juga Malaysia memilih jalan untuk mengubah sepak bolanya melalui pemain warisan. Tapi di sini aku akan membahas seberapa valid sih pemain warisan dari Harimau Malaya. Apakah dokumen-dokumennya benar atau memang pemain warisan dari Harimau Malaya ini datang secara ilegal. Di sini aku akan membahas tentang klarifikasi pemain warisan yang ada di Harimau Malaya. Tentunya fakta mengejutkan bahwa Malaysia memang memanggil pemain-pemain warisan, tapi ini bukan sembarang pemain warisan. Tentunya dia memiliki darah dari Malaysia. Tentunya beberapa nama yang dipanggil saat melawan Vietnam antara lain adalah Facundo Garces. Dia lahir di Argentina. Dia memiliki keturunan Malaysia berasal dari neneknya yang berasal dari Malaysia. Kemudian selanjutnya ada Imanol Machuca, di mana dia juga sama seperti Facundo, dia lahir di Argentina dan dia memiliki keturunan dari Malaysia berasal dari ibunya yang dari Sabah. Kemudian selanjutnya ada bek dari Harimau Malaya yaitu John Irazabal. Tentunya dia adalah pemain yang lahir di Spanyol dan memiliki keturunan dari Malaysia yang berasal dari ibunya yang berasal juga dari Sabah. Kemudian ada man of the match dari pertandingan Malaysia melawan Vietnam yaitu Joao Figueiredo. Dia berasal dari Brazil dan dia memiliki keturunan dari Malaysia yang berasal dari neneknya. Kemudian yang terakhir tentunya ada salah satu pencetak gol di pertandingan Vietnam melawan Malaysia di Malaysia yaitu ada Rodrigo Holgado. Dia lahir tentunya di Argentina dan dia memiliki keturunan Malaysia yang berasal dari nenek dari pihak ibu yang berasal dari Malaysia. Tentunya jadi ini bukan klaim kosong dari Malaysia saja, tetapi Malaysia juga memberi klarifikasi terkait pemain-pemain yang sudah dia ambil dari Amerika Latin untuk bisa memperkuat Harimau Malaya, dan dokumen-dokumennya ini benar valid dan sudah diantarkan ke FIFA. Namun tentunya yang terpenting ya, ini bukan sekedar pemain warisan saja, tetapi bagaimana cara mempergunakan pemain warisan ini untuk bisa menyatu di skuad dan juga bisa membantu skuad tertentu negara untuk bisa tampil lebih baik lagi untuk menghadapi tim-tim yang ada. Tentunya
sinergi pelatih dan juga karakter pemain sangat penting ya, di mana pemain warisan dari Malaysia dan juga Indonesia memiliki pemain yang sama bagusnya. Di sini aku tidak membandingkan pemain Indonesia lebih bagus, pemain Malaysia lebih bagus, tidak, karena sama bagus ya. Pemainnya di sini Peter Klamowski bisa untuk mempergunakan pemain-pemain yang datang, pemain warisan, untuk bisa dia gunakan sesuai dengan keinginan dia dan bisa untuk menerapkan sistemnya sehingga sistemnya berjalan dengan baik. Tentunya Peter Klamowski memiliki gaya permainan di mana dia memiliki gaya dengan pressing tinggi, kemudian tempo cepat dan juga keputusan simpel ala sepak bola Eropa. Tentunya apakah itu membuat timnas Indonesia tertinggal? Tidak juga. Tentunya harus ada evaluasi cara bermain dari timnas Indonesia, di mana kita tahu bahwa timnas Indonesia sekarang kedatangan banyak sekali pemain yang lebih bagus dari era Sintayong sebelumnya, di mana ada Ole Romani, kemudian juga ada Jopa Lupesi yang datang, kemudian juga banyak sekali yang rumor-rumornya akan beredar bahwa timnas Indonesia akan mendatangkan pemain warisan berikutnya. Tetapi yang jadi patokan di sini yaitu bagaimana cara pelatih menangani pemain warisan ini, di mana kita tahu bahwa di timnas Indonesia Patrick Kluivert berbeda banget permainannya antara dia bermain dan juga gaya bermain dari pemainnya, yaitu kita lihat bahwa kita tahu bahwa Hilgers yaitu mempunyai karakteristik seperti ball playing defender. Kemudian kalau kita lihat bahwa Jaiz dia mempunyai peran yaitu stopper, di mana ini sangat berbeda jauh. Tentunya pasti cara bermainnya pun berbeda, di mana Jaiz ini lebih menunggu di belakang dan juga Hilgers ini lebih maju ke depan untuk mempressing. Oleh karena itu tentunya banyak banget kesalahan-kesalahan bertahan saat melawan Jepang. Kemudian juga ini juga tentang chemistry ya. Tentunya pelatih pemain juga harus bisa menentukan taktik apa, strategi apa yang pakem yang akan digunakan selama nanti akan bermain, atau filosofi apa yang akan nanti bermain. Tentunya jika timnas Indonesia bertemu dengan Harimau Malaya, apa sih yang terjadi? Tentunya kalau timnas Indonesia dan Harimau Malaya bertemu, tentunya duel tak hanya terjadi antara pemain warisan, tetapi juga oleh pelatih. Di satu sisi Patrick Kluivert, legenda Belanda, masih menyesuaikan diri dan meneruskan fondasi Sintayong dengan setengah-setengah. Gaya mainnya pun belum terlihat jauh lebih baik daripada Sintayong. Tetapi yang menjadi patokan yaitu dia bisa menghandle suasana room. Tetapi tentunya sebagai pelatih menghandle saja tidak cukup. Banyak banget kualitas-kualitas lain yang harus ditingkatkan untuk Patrick Kluivert, di mana banyak sekali kelebihan yang dimiliki oleh Peter Klamowski dalam meracik taktik, kemudian memilih pemain, kapan harus mengganti pemain, dan juga kapan harus bisa melihat pemain ini sesuai dengan karakteristik dari taktiknya atau tidak. Peter Klamowski sangat unggul dibandingkan Patrick Kluivert. Oleh karena itu, jika laga ini terjadi antara timnas Indonesia melawan Harimau Malaya dan juga Peter Klamowski melawan Patrick Kluivert, aku bisa menebak, memprediksi bahwa Harimau Malaya bisa memenangkan pertandingan dengan kualitas pemain warisan yang sesuai dengan strategi dari Peter Klamowski. Tentunya sangat mudah untuk Harimau Malaya menang melawan timnas Indonesia. Tentunya timnas Indonesia masih bisa melawan, tetapi dengan sangatnya berbeda kualitas antara taktik, strategi, dan juga pemain-pemain yang bisa melakukan strateginya tentu sangat kurang untuk bisa melawan timnas Malaysia atau Harimau Malaya. Oleh karena itu pastinya duel ini sangat tidak bisa terhindarkan dan Harimau Malaya bisa memenangkan pertandingan ini. Dan syukurnya Harimau Malaya menolak untuk ajakan bermain melawan timnas Indonesia, karena jika menerima ajakan dari Harimau Malaya, aku pun sangat senang. Karena apa? Tentunya jika timnas Indonesia kalah di era Patrick Kluivert melawan Malaysia atau Harimau Malaya, tentu ini akan menjadi evaluasi untuk
Timnas Indonesia, PSSI, dan Erick Thohir dalam menentukan pelatih atau juru latih untuk menggantikan Patrick Kluivert yang benar-benar menurutku tidak mampu untuk menangani tim lebih baik lagi dibandingkan STY. Oleh karena itu aku lebih menyarankan untuk bisa melatih atau mencari pelatih yang lebih baik kualitasnya daripada STY dengan filosofi yang hampir mirip dengan Sintayong. Kemudian juga menurut kalian nih, apa yang akan terjadi jika Timnas Indonesia kalah melawan Harimau Malaya, dan menurut kalian nih apa sih yang bisa membuat Harimau Malaya semakin baik lagi ke depannya? Tentunya di sini perbedaan antara Timnas Indonesia dan juga Harimau Malaya. Di sini aku akan mengompar saja, tidak mengompar lebih dalam lagi karena kita tahu bahwa kualitas pun sangat berbeda. Dalam segi taktikal Malaysia lebih unggul, dalam segi kualitas pemain secara market Timnas Indonesia lebih unggul, tetapi hasil yang lebih baik yaitu jika mereka bertemu, tentunya yang terbaik dialah yang menang dalam perlawanan antara Timnas Indonesia melawan Malaysia. Jika kalian ada saran, masukan atau kritik terkait video ini, kalian bisa komen di kolom komentar. Jika kalian ada saran atau rekomendasi terkait pembahasan selanjutnya, kalian bisa komen di kolom komentar. Sekian pada pembahasan kali ini. I love you all, thank you, and bye-bye.